sadaqa rasulin nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. The third agenda speech will be delivered by our beloved father, Al-Ustadz Kiai Ahad Sudarsono MA. Time and place are for him. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sedikitkah atau banyakkah nikmat Allah yang sudah diberikan pada kita sekalian? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Banyak. Bisa dihitung? Tidak. La tu'addu wa la tuhsa. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dibilang. Nikmat yang tertinggi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Yang sudah mendapatkan dua nikmat ini berarti kita sudah mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sebagai pelengkap untuk melaksanakan segala sesuatu di dunia ini, yaitu Allah berikan kesempatan dan juga kesehatan. Ini merupakan nikmat pelengkap, di mana dengan dua nikmat ini kita bisa melakukan banyak kebaikan-kebaikan, di mana memang kita dihidupkan di dunia ini untuk menumpuk kebaikan. Bagaimana diri kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting di dalam kehidupan kita. Apalagi sebagai talibul ilm, talibatul ilm. Ini mungkin merupakan suatu luar biasa. Karena masih banyak lagi pelajar yang belum diberikan kesempatan, dan kita sudah alhamdulillah diberikan kesempatan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bahkan 1 bulan ini kita termasuk di bulan yang istimewa. Bulan apa? Bulan apa? Istimewa. Bulan apa? Nah, ini dia Al-Khair, ini ada bulan istimewa. Bulan apa? Bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan. 4 di antaranya bulan yang mulia, bulan haram. 3 berturutan dan yang 1 terpisah. Yang terpisah adalah Rajabun. Yang berurutan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bulan-bulan ini adalah termasuk bulan istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk lebih baik, lebih meningkatkan amalan-amalan kita. Maka Allah ajak kita ini untuk segera, karena kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan kesempatan. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wazari'u ila maghfiratim mir
rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang yang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Ini termasuk orang-orang tipe tanda-tanda orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di situ pun belum? Pertanyaannya dijawab masing-masing. Kalau belum ya ditingkatkan. Maka himbauannya tadi adalah sari'u. Apa itu sari'u? Bersegeralah, bergegas-gegaslah. Ila maghfiratin mir rabbikum. Untuk menuju maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan akan datang ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada kita dihimbau untuk berbuat kebaikan. Apa saja? Segala macam kebaikan. Khususnya pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Terus Sya'bana wa ballighna Ramadan. Semuanya coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ghfir lana dzunubana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa ghfir lana dzunubana. Allahumma amin. Ini penting sekali. Kesempatan kita gunakan. Termasuk juga kita meningkatkan amalan-amalan kita di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita ada kesempatan untuk mengingat kembali peristiwa istimewa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad yang melakukan. Nabi Muhammad sekedar diperjalankan. Betul? Betul, diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus innahu was-sami'ul Sami'ul alim Sami'ul basir. Oh iya, Sami maha pendengar, Basir maha melihat. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya, orang yang paling dicintainya, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam dikisahkan di Mekah
Nabi Muhammad otomatis sedang tidur, antara bangun dan tidur. Maka datanglah malaikat Jibril bersama malaikat Israfil. Malaikat Jibril berkata pada Israfil, hadirkan, berikan kepada saya satu tempat air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Untuk apa? Untuk mencuci hati daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat yang tidak baik dan akan diisi sifat yang baik. Malam itu 2/3 malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan di Isra dan Mi'rajkan. Apa Isra? Bapak tadi dengan Ustaz Anam sedang berisra minal ma'hadin lil banin ila ma'had lil bana. Itu isra, perjalanan malam hari. Lah kalian nggak berisra nih. Atau boleh isra minal ghurfati ila sholah, dari kamar ke tempat pertemuan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya singkat, namun terlaksana karena semua yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang singkat di mana tidak pernah terjadi. Biasanya orang Arab kalau pergi untuk berdagang Mekah ke Syam itu memakan waktu sampai 2 bulan perjalanan pakai onta. Padahal Nabi seberapa? Enggak sampai semalam suntuk. Jadi sebelum subuh pun sudah sampai. Inilah perjalanan yang luar biasa. Maka tidak mustahil juga ketika Nabi cerita perjalanan tersebut banyak orang-orang yang tidak percaya. Enggak mungkin, itu hanya bohong. Sakit hatikah Nabi? Tidak, Nabi tidak pernah sakit hati. Masya Allah, subhanallah. Di perjalanannya antara Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, di perjalanan banyak peristiwa. Kalau diceritakan mungkin sampai besok malam pun tidak habis. Banyak hal-hal yang harus kita cermati. Secara singkat, ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil dari sebelah kanan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Muhammad tidak tertarik untuk menjawabnya. Terus ditinggalkan. Dari sebelah kiri juga disapa. Dengan perjalanan lagi tidak juga dijawab oleh Nabi. Kemudian dilihat seorang wanita tua memakai pakaian emas yang luar biasa, perhiasan, dan menyapa baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad juga tidak melihat saya, tapi tidak menghiraukan himbauan-himbauannya. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Jibril, wahai Jibril, saya tadi dalam perjalanan ada yang menegur, tapi saya tidak jawab. Dari sebelah kanan, maka Jibril mengatakan mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau kamu menjawabnya, maka umatmu nanti akan menjadi orang-orang Yahudi. Maka sudah dipas. Jadi Nabi Muhammad tidak menjawabnya. Salam mereka tidak dijawab. Kemudian dari sebelah kiri adalah orang-orang Nasrani. Nasrani siapa tuh? Iya.
Nasara. Dan tidak dijawabnya. Dan malaikat Jibril, kamu sudah betul langkahmu. Kalau kamu jawab, umatmu nanti akan menjadi orang-orang Nasrani. Kemudian seorang wanita yang memakai pakaian-pakaian yang tadi itu adalah panggilan daripada dunia. Dan dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun sudah tua. Gambarannya adalah wanita yang tua, tapi masih pakai pakaian perhiasan yang luar biasa. Kalau sampai engkau jawab wahai Muhammad SAW, maka umatmu bisa juga tertarik kepada dunia. Nah, inilah beberapa hal yang diceritakan di dalam Isra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di Masjidil Aqsa, maka ketemulah para nabi dan rasul yang dulu-dulu menyambutnya. Bahkan Nabi langsung sholat bersama mereka, dan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam daripada sholat tersebut. Jadi Masya Allah, datangnya terakhir tetapi sebagai pimpinan daripada para nabi dan rasul. Di saat itu juga langsung Nabi disodori 2 minuman. Satu yang berbentuk susu, yang satu minuman keras. Disuruh milih, suruh minum. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memilih susunya dan diminumnya. Kemudian malaikat Jibril, asabta ya Muhammad, engkau adalah sudah betul memilih susu tadi, itu penuh dengan keberkahan. Jadi seandainya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih minuman keras, maka umatmu pun akan terbawa untuk berlaku kemaksiatan. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mendapatkan bimbingan langsung dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Telah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka Rasul bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mendidikku dengan pendidikan yang paling baik. Bagaimana paling baik? Nabi Muhammad ketika sebelum lahir bapaknya meninggal, betul? Kira-kira gimana perasaannya? Sangat sedih. Terbentuk. Ketika umur 6 tahun, siapa yang wafat? Ibunya wafat. Ketika umur 12 tahun, siapa yang wafat? Kakeknya. Siapa lagi? Masya Allah, pamannya yang tercinta juga. Maka dengan pendidikan seperti itulah maka Nabi Muhammad kokoh di dalam pendirian, kokoh juga di dalam dakwahnya. Segala macam dilakukan tanpa adanya keberatan. Inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai umatnya dalam peringatan seperti ini tidak ada satu langkah kecuali bagaimana diri kita ini mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berupa sunnah-sunnah beliau. Sunnah itu apa? Sunnah adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang semuanya itu akan mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah, maka lakukan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sunnah yang kecil. Semua sunnah itu adalah kejayaan. Sunnah itu adalah keberkahan,
dan sunnah itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ya. Barang siapa menghidupkan, melaksanakan sunnahku, pertanda bahwa dia itu adalah senang kepadaku. Dan barang siapa senang kepadaku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Saya kira tidak ada yang tidak mau. Betul? Ada yang tidak mau? Tapi Rasulullah SAW saking sayangnya kepada umatnya, maka beliau bersabda juga, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kira-kira ada yang tidak mau masuk surga? Semuanya. Ketika ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Maka Rasulullah dengan rasa berat hati, bahkan sampai meneteskan air matanya, maka beliau jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapapun orang, jadi tidak ada kelas harta, kelas pangkat, siapapun orang yang taat kepadaku, itulah orang yang mau masuk surga. Kita ukur masing-masing diri kita, sejauh mana kita taat dan melaksanakan sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tatruk at-tahajjud walau kana raqatain. 6 tahun di Pondok Al Khair raqatain aja. Betul? Ya sebanyak mungkin. Apalagi dalam bulan Rajab seperti ini, perbanyak segala sesuatu kebaikan, karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dan orang yang maksiat kepada Nabi berarti tidak taat pada Nabi, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu taat pada Allah dan ikut sunnah-sunnah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita jaga yang diterima oleh Rasulullah adalah hadiah teristimewanya ketika Isra dan Mi'raj adalah as-sholawatul khams. Orang yang bisa menjaga sholat berjamaah terus istiqomah 5 waktu, maka dia akan mendapatkan 5 keuntungan. Apa saja? Yang satu, dia tidak akan mendapatkan kemiskinan di dalam kehidupannya di dunia. Yang kedua adalah dia akan terlepas daripada azab kubur. Yang ketiga, dia akan mendapatkan kitabnya di tangan kanannya. Yang keempat, dia akan meniti siratal mustaqim sebagaimana petir yang menyambar, sangat cepat. Dan yang terakhir, akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita selalu menjaga as-sholawatul khamsu, selalu di dalam berjamaah. Allahumma amin. Ini saja mungkin sedikit sekelumit daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa
meneladaninya, melakukannya untuk kebahagiaan kita masing-masing di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Ala hadhin niyah wa niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, mungkin nanti kalau doa mungkin Ustaz tanam. Perlu doa nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala ila ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdan na'imin, hamdal zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna ya Allah min jami'is sayiat wa tarfa'una indaka ya Allah a'la darajat fid dunya wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi a'marina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ahlina wa auladina, barik lana fi ma'hadina, barik lana fi tarbiyatina wa ta'limina, barik lana fi jami' a'malina zahira wa batina innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.